Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7F yang beranggotakan saya Olivia Eka Syafitri dengan NIM 20031022219. Saya Bella Fatika Sari dengan NIM 2003102211. Saya Vivian Sunita Nurjayani dengan NIM 2003102210. Di sini kami akan mendiskusikan tentang arsitektur perbankan Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai API dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Kalian tahu nggak sih mengenai arsitektur perbankan Indonesia yang sering juga disebut API yang diterangkan sama Bu Wiwin waktu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain kemarin? API itu singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia yang merupakan gambaran atau rancangan mengenai suatu perbankan. Kalau menurut aku sih API itu suatu lembaga perbankan yang dimiliki oleh pemerintahan sih. Kayaknya berarti API itu adalah suatu kerangka dasar perbankan Indonesia yang memberikan arah, bentuk, atau tatanan bagi industri perbankan di Indonesia ya, begitu ya? Iya, itu juga benar sih. Iya, aku juga setuju sih. Kalau menurut kalian, kenapa sih lembaga perbankan itu harus diatur oleh API? Kalau menurut aku ya, perbankan di Indonesia itu harus diatur sama arsitektur perbankan Indonesia atau API karena supaya perbankan itu sendiri bisa tetap berjalan dan juga berkembang dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai sama bank tersebut. Selain itu, setiap bank itu mempunyai visi-misi yang berbeda walaupun tata kerjanya itu sama. Oh, jadi lembaga perbankan itu harus diatur oleh API ya? Kalau tidak diatur berarti sistem perbankannya tidak berjalan dengan lancar. Iya sih. Menurut kalian penting nggak sih dengan adanya API di perbankan Indonesia, terutama yang dimiliki oleh pemerintah? Kalau menurut aku sih penting ya, karena lembaga perbankan tanpa API itu kayak tidak terstruktur gitu loh. Betul sih, aku juga setuju banget karena di sini kan kita punya bank sentral, bank umum, sama bank daerah kan. Nah, bank sentral itu mengatur bank di bawahnya, sedangkan bank umum itu memiliki proksi sendiri seperti pinjaman dan lain-lain. Dan juga bank daerah itu kan mengatur di daerah, ya kan, dan lain-lain gitu. Oh gitu ya, aku setuju sih dengan pendapat kalian. Berarti API itu dijadikan fondasi untuk jalannya tata kerja perbankan di Indonesia agar jalannya itu lebih terstruktur gitu. Iya sih. Gimana ya kalau perbankan di Indonesia itu berjalan tanpa adanya API? Kalau menurutku ya, karena API itu kan tujuannya untuk mempromosikan bank-bank yang dimiliki pemerintah yang mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, betul yang dikatakan sama Bella. Sebagai contoh misalnya Bank BRI itu kan memfokuskan pada UMKM dan konsepnya bisa memfasilitasi usaha mikro maupun ultra mikro. Oh, berarti masing-masing bank kayak selain BRI kayak BNI, Mandiri, BTN itu punya fokusnya masing-masing ya buat menjalankan perbankan itu. Iya. Oh iya, by the way, kan perkembangan teknologi saat ini sangat pesat ya. Aku jadi mikir deh, API itu berpengaruh nggak sih sama perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini? Kalau menurutku itu berpengaruh ya, soalnya di era persaingan perbankan API saat ini itu lebih mengembangkan strukturnya menuju era digital saat ini, terutama dalam bentuk open banking. Contohnya Brimo yang memudahkan kita itu untuk melakukan transaksi secara digital. Misalnya dulu itu kalau kita mau transfer atau transaksi terkait pembayaran sekolah atau apapun itu kan kita harus ke bank dulu. Nah sekarang itu kita dipermudah melalui Brimo tersebut agar lebih cepat dan mudah untuk melakukan transaksi secara digital. Betul banget sih, aku juga setuju sama yang diomongin Bella. Apalagi buat generasi kayak kita sekarang ini kan kayak sering banget tuh nongkrong-nongkrong di kafe, apalagi kalau ada tugas itu kan kayak tujuan kita ke kafe buat bisa ngerjain sama-sama kan. Dan kebanyakan kafe itu kan sekarang udah ada transaksi digital kan, kayak misalnya scan kode QR, pakai
OVO ataupun pakai Shopee Pay ataupun pakai Dana. Nah itu tuh kayak mempermudah kita banget gitu loh buat melakukan transaksi. Oh, jadi berpengaruh banget ya sama kemajuan teknologi sekarang ini. Berarti bisa jadi mempermudah kita sebagai generasi muda untuk bertransaksi di mana aja ya. Iya itu bisa banget sih. Berarti intinya API itu penting banget ya untuk jalannya perbankan Indonesia dan juga berpengaruh banget pada perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Iya sih, berpengaruh banget sih. Sekian diskusi dari kelompok kami tentang perkembangan arsitektur perbankan Indonesia. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.